Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Laila Sari, guru UPT SDN 06 Kampung Pansur, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini, saya akan mengadakan supervisi kelas. Sebelum kegiatan supervisi kelas, terlebih dahulu saya akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu kepada guru kelas 5, yaitu rekan sejawat saya, Ibu Zilpa Mailiani, guru UPT SDN 06 Kampung Pansur. Selamat pagi Bu Zilpa. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabar Bu Zilpa pada hari ini? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Bu Desi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Zilpa semangat. Ya. Baik Bu Zilpa, sesuai dengan observasi yang kita lakukan tadi Bu Zilpa, maka saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dari pra-observasi yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bu Zilpa, sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas Bu Zilpa, terlebih dahulu saya akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pra-supervisi ini. Nanti saya ingin mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Zilpa lakukan di kelas Bu Zilpa, dan yang kedua sebagai langkah awal nanti Bu Zilpa dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas bersama murid-murid Bu Zilpa. Siap Bu Desi. Sebelum itu Bu Zilpa, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Zilpa terkait dengan rangkaian tahapan persiapan Bu Zilpa sebelum Bu Zilpa masuk ke kelas Bu Zilpa. Tentunya Bu Zilpa menyediakan persiapan pembelajarannya Bu Zilpa ya. Ya, baik Bu Zilpa, pertanyaan yang pertama saya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Zilpa capai terhadap pembelajaran di kelas Bu Zilpa? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya adalah saya berharap peserta didik saya mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian tujuan yang kedua, saya berharap peserta didik saya nantinya mampu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan tujuan yang ketiga, saya juga berharap nantinya peserta didik saya mampu mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Iya, baik Bu Zilpa. Jadi tujuan pembelajaran Bu Zilpa ini ada 3 Bu Zilpa ya. Bu Zilpa berharap nanti peserta didik Bu Zilpa mampu nanti menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan ya Bu Zilpa. Yang kedua, mampu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, nanti Bu Zilpa berharap peserta didik Bu Zilpa mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam kaitannya dengan ekosistem. Ya begitu Bu Zilpa. Baik Bu Zilpa, terkait dengan rangkaian tadi 3 tujuan pembelajaran Bu Zilpa tadi, apa strategi, apa area pengembangan yang Ibu Zilpa capai dalam mencapai tujuan pembelajaran Bu Zilpa tadi? Iya, untuk mencapai tujuan tersebut saya akan mengembangkan 2 area pembelajaran. Yang pertama itu area kognitif, kemudian atau pengetahuan, kemudian area keterampilan peserta didik saya, di mana saya akan mencoba mewujudkan area tersebut melalui, kalau area pengetahuan, saya akan menampilkan video-video pembelajaran kepada peserta didik saya terkait rantai makanan, kemudian proses makan-memakan yang terjadi di lingkungan alam yang berkenaan dengan pengetahuan-pengetahuan mereka. Kemudian untuk keterampilan, saya akan mengembangkan area keterampilan mereka melalui dengan berdiskusi, kemudian bermain peran, bagaimana memerankan proses makan dan memakan di antara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Dan kemudian saya juga akan meminta peserta didik saya untuk membuat cerpen atau membuat dongeng terkait rantai makanan atau proses makan dan dimakan yang mereka ketahui, Bu Desi.
bagus sekali ya Bu Zilpa ya. Sesuai dengan area yang Ibu capai tadi ada 2 ya Bu Zilpa. Yang pertama tentang area pengetahuan, yang kedua tentang area keterampilan. Dari area pengetahuan tadi Bu Zilpa inginnya peserta didik ini nanti akan Bu Zilpa tampilkan dalam bentuk video pembelajaran, dan nanti murid nanti dapat mengingat dan mentransformasikan ilmu yang didapatnya melalui video yang diamati, dan nanti mereka bisa berinovasi di situ ya Bu Zilpa ya. Dan setelah itu ada pula area pengembangannya bersifat keterampilan, di mana nanti Bu Zilpa berharap feedbacknya murid Bu Zilpa nanti bisa membuat pula beberapa video pembelajaran terkait dengan mempergunakan bermain peran medianya, begitu ya Bu Zilpa ya. Bagus sekali Bu Zilpa. Jadi terkait dengan area pengembangan yang Ibu Zilpa capai tadi, apa strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran saya mempersiapkan strategi pembelajaran, yaitu dengan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memikirkan pengetahuan peserta didik, karakter peserta didik. Nah, di situ saya berupaya bagaimana semua peserta didik saya mendapat pembelajaran yang sama, walaupun mereka berasal dari kesiapan awal yang berbeda-beda, kemudian keterampilannya juga berbeda, bakatnya juga berbeda. Di situ saya akan menyatukan agar mereka semua tetap mendapatkan pembelajaran yang sama. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok terkait bakat mereka masing-masing. Misalnya peserta didik saya yang suka bermain peran atau bermain drama, mereka akan nantinya membuat suatu kelompok bagaimana menampilkan bermain peran terkait dengan rantai makanan atau proses makan dan dimakan makhluk hidup. Kemudian nantinya saya juga akan membagi kelompok yang hobinya menyanyi, Bu Desi. Jadi anak-anak yang hobinya menyanyi akan menciptakan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi rantai makanan tersebut. Nah, selain itu saya juga akan membuat sebuah kelompok peserta didik saya yang hobinya menulis cerpen atau membuat dongeng. Nah, di sana mereka nanti akan bersama membuat atau menyusun sebuah cerita dan dongeng yang juga berkaitan dengan materi rantai makanan. Jadi strategi yang saya sampaikan di sini intinya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik. Tujuan saya agar mereka sama-sama mendapatkan pembelajaran yang saya sampaikan nantinya, Bu Desi. Ya, memang layak ya Bu Zilpa, bagus sekali Bu Zilpa. Jadi itu strategi pembelajaran yang Bu Zilpa lakukan yaitu mempergunakan teknik berdiferensiasi ya Bu Zilpa ya, di mana nanti peserta ini dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan setelah itu nanti Bu Zilpa dapat melakukannya dalam bentuk video, bermain peran dan bernyanyi Bu Zilpa sesuai dengan bakat dan minat yang diminati oleh anak, dan nantinya Bu Zilpa berharap pembelajaran nanti bisa meningkat di kelas Bu Zilpa. Yang biasa sekali tujuan Bu Zilpa, semoga nanti apa yang Bu Zilpa inginkan ini dapat tercapai dan sesuai dengan harapan Bu Zilpa. Amin ya rabbal alamin. Iya, Bu Zilpa. Iya. Pada hari ini sekian dulu Bu Zilpa coaching kita dalam pasca pra observasi. Sebelum nantinya kita akan masuk ke kelas Bu Zilpa, izinkan saya terlebih dahulu minta permisi Bu Zilpa karena saya akan masuk ke kelas Bu Zilpa untuk melakukan observasi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bu Zilpa, dan silakan Bu Zilpa bersiap-siap dulu terlebih dahulu dalam masuk ke kelas Bu Zilpa. Silakan Bu Zilpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
dipanggil menyebutkan salah satu kata yang berhubungan dengan materi UKAS kita. Ya, Nak? Alika Kanisa Putri. Magnet, ya bagus. Asparodi Ramadan Danoa. Magnet juga. Auror Melvin Ardana. Kupil, bagus. Kalisa Amabel Longlidia. Cermin Sembung, bagus. Kinda Nurfalisda. Mana? Ini. Ya, berarti satu orang di antara kita yang tidak hadir pada hari ini, semoga untuk kedepannya kita bisa datang semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, untuk mengingatkan anak-anak ibu tentang profil dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ibu minta anak-anak ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama-sama ya, Nak. Mbak, dari nyanyi tadi, Nak, apa nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan? Masih ingat nggak lirik nyanyinya tadi? Satu. Berjuang. Berani, bergandeng tangan. Nah, dari lagu tadi, kalau seandainya anak-anak ibu pahami atau renungi, kalian akan menjadi anak-anak yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Sekarang ibu tanya, Zanira sebelum tidur malam makan pakai apa? Nasi, terus sambalnya mana? Lauk. Ada masuk sekolah di kanan. Ya. Tujuan kita makan itu untuk mendapatkan energi. Ikan yang kita makan juga butuh energi. Dari mana ikan besar itu dapat makanannya? Dari ikan kecil. Nah, kita akan belajar sekarang tentang rantai makanan atau proses makan dan dimakan pada ekosistem laut. Makanan pada ekosistem sawah adalah Puzzle apa? Menyusun potongan-potongan gambar menjadi gambar yang utuh. Dari video tadi, apa yang dimaksud dengan coba di sini ada dua rantai makanan atau jaring makanan yang ibu minta nanti kalian akan menyusunnya. Siapa yang cepat? Kalau selesai silakan angkat tangan. Ya, berlomba kalian jalan masing-masing kelompok. Ibu minta coba perwakilan. Kita beri dulu kesempatan untuk kelompok yang bermain peran. Pergi sekolah sendiri, walau tanpa mama papa aku tetap tidak takut. Sebab aku anak yang berani. Aku anak yang berani. Pergi sekolah sendiri. Nah, kita hitung. Dalam hitungan ketiga, anak-anak itu langsung serentak membuka agar nanti sama bekerjanya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Semangat kan hati, 1, 2, 3 kita tancap lagi. Ojo kendor mati, ojo kendor bati, ojo kendor mati mati tak ada kata menyerah. Semangat tanpa henti, ojo kendor. Tanpa henti, ojo kendor. 1, 2, 3 kita tancap lagi.
lagi. Aku anak yang berani, pergi sekolah sendiri. Walau tanpa mama papa aku tetap tidak takut, sebab aku anak yang berani. Aku anak yang berani, pergi sekolah sendiri. Walau tanpa mama papa aku tetap tidak takut, sebab aku anak yang berani. Aku anak yang berani, pergi sekolah sendiri. Walau tanpa mama papa aku tetap tidak takut. Kelompok bermain peran bisa menampilkan sebuah acting atau bermain peran tentang rantai makanan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi kita sudah menyusun puzzle, kemudian anak-anak itu sudah menonton video tentang rantai makanan. Apa yang bisa anak-anak simpulkan? Ya, mana yang bisa? Ya, Aim. Makhluk hidup putus nanti dengan cara makan dan Iya. Artinya makhluk hidup itu bisa dapat energi dari proses makan dan dimakan. Ya, bagus. Apa lagi, Nak? Apa lagi? Ada kesimpulan? Ya. Kalau tidak ada yang bisa menentukan, Ibu mau mengajukan sebuah pertanyaan. Pada kelompok yang bisa jawab, silakan acungkan tangannya. Coba anak-anak Ibu ceritakan satu saja proses rantai makanan, baik itu di danau, baik itu di sawah, di laut. Ayo, siapa yang bisa? Tambahin lagi yang lain. Coba, udah. Tikus dimakan ular. Iya, jadi pupuk bagi tumbuhan dan itu akan berlangsung terus menerus secara berulang-ulang. Ada simpan ya? Ya, tugas yang ditulis tadi yang berupa dongeng ini silakan dikumpulkan ke depan. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok ini sudah kumpul sini, kumpul sini. Ya, duduk di sini. Alhamdulillah, bahagia sekali Nak. Materi kita sudah bisa kalian pahami dengan baik. Apa itu rantai makanan? Contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di sawah, di laut, di danau, dan juga disebutkan. Kemudian bangga sekali anak-anak itu sudah mampu menyampaikan ide-idenya sesuai dengan hobinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Baim, silakan pimpin semuanya berdoa. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selamat siang Bu Zilpa. Selamat siang Bu Desi. Alhamdulillah Bu Zilpa ya, pada kali ini, pada sesi hari ini kita sudah tiba pada sesi pasca observasi. Pada pasca observasi ini, bagaimana tadi saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Zilpa, dan sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Zilpa, di mana tujuan dari pasca observasi ini yaitu bersama kita ketahui ya Bu Zilpa, di sini kita merefleksikan pembelajaran yang telah Bu Zilpa lakukan di kelas Bu Zilpa dalam rangka supervisi tadi di kelas Bu Zilpa ya Bu Zilpa. Nanti ada pun tujuan yang kita capai dari pasca observasi ini, yaitu dalam rangka merefleksikan proses pembelajaran yang telah Bu Zilpa lakukan di kelas Bu Zilpa. Dan nanti pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bu Zilpa setelah melakukan observasi di kelas Bu Zilpa? Alhamdulillah Bu Desi, pada pembelajaran hari ini saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa merasakan antusiasnya peserta didik saya dalam mengikuti pembelajaran. Mereka seperti tidak tahu waktu saat melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Hal ini mungkin dikarenakan karena mereka mengerjakan tugas-tugas sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi alhamdulillah Bu Zilpa sangat senang karena tujuan pembelajaran Bu Zilpa hampir tercapai ya Bu Zilpa. Jadi tadi pembelajaran, apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang Bu Zilpa rancang dalam pembelajaran yang Bu Zilpa harapkan? Menurut saya sebagian besar apa yang saya sampaikan tadi atau yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan yang saya harapkan dan sudah sesuai dengan rencana yang saya tulis. Iya, dari sekian tadi Bu Zilpa, rencana yang Bu Zilpa lakukan tadi, apa hambatan yang Bu Zilpa rasakan dalam pembelajaran yang Bu Zilpa lakukan di kelas? Ya, walaupun kendalanya tadi tidak begitu besar ya Bu Desi, tetapi tetap saat pembelajaran tadi berlangsung saya merasakan ada beberapa kendala atau hambatan. Yang pertama, saya kewalahan dalam mengontrol waktu. Peserta didik masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian di saat saya menampilkan video, karena kelas saya jauh dari jangkauan wifi, video yang saya tampilkan bisa saya tayangkan dengan baik. Iya, jadi tadi Bu Zilpa mengalami kendala dalam pengelolaan waktu dengan hambatan berupa jaringan wifi. Bu Zilpa ya. Jadi dari skala tadi ada skala rentang yang Bu Zilpa dapatkan di pembelajaran Bu Zilpa. Dalam skala berapa patokan Bu Zilpa tadi? Kalau misalnya kita kaitkan dari 1 sampai 10 ya, ya. kita kaitkan di 1 sampai 10 Ya, Bu kalau Zilpa ya. dalam skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang saya lakukan tadi berada di angka 7 sampai 8 Bu Desi. Iya, kira-kira itu apa hambatannya Bu Zilpa? Sesuai yang saya katakan tadi, hambatannya tentang kurang maksimalnya tayangan video yang saya tampilkan, kemudian kurang tepatnya saya mengelola waktu terhadap pembelajaran yang saya laksanakan tadi. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Bu Zilpa bisa mengklarifikasikan hambatan-hambatan yang terjadi ya Bu Zilpa ya. Jadi apa rancangan tindak lanjut Bu Zilpa untuk kedepannya supaya pembelajaran Bu Zilpa ini lebih lagi? Ya, karena tadi saya melihat antusiasnya peserta didik saya di saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Jadi saya akan mempertahankan pembelajaran yang saya hadirkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan begitu peserta didik saya tidak ada yang merasa terabaikan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka akan belajar sesuai bakat dan minatnya, dan mereka akan bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, karena mereka merasa ini adalah hobi saya, ini adalah cara belajar saya. Nah, itu yang perlu saya tingkatkan. Saya akan belajar melalui sumber-sumber yang lain, mungkin akan belajar melalui tema sejawat, melihat di YouTube atau browsing di internet Bu Desi.
Jadi itu yang akan saya laksanakan atau yang saya rencanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Mulia sekali ya Bu Zilpa ya, harapan Bu Zilpa untuk kedepannya dan untuk mewujudkan bagaimana minat dan bakat tersendiri muncul ya Bu Zilpa ya, dan bagaimana mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih lagi di kelas Bu Zilpa. Dari sekian tindakan yang Bu Zilpa lakukan ini, siapa yang turut andil dalam mewujudkan tujuan Bu Zilpa ini? Ya, saya inginnya di sini dapat dukungan dari kepala sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Mungkin dalam segi media-media saya akan meminta bantu kepada kepala sekolah dari sumber dana mungkin Bu Desi. Kemudian kepada teman-teman sejawat saya memberi masukan atau umpan balik terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi harapan kita sama-sama bersinergi ya Bu Zilpa ya, baik kepala sekolah, teman, turut membantu dalam program kita dalam membelajarkan anak murid kita untuk kedepannya untuk sukses dalam pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Semoga untuk kedepannya kita mampu menciptakan iklim pembelajaran yang lebih berinovasi lagi, lebih menciptakan murid lagi kita yang berkreatif lagi, berinovasi lagi, dan menciptakan murid kita yang berkarakter lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dulu pertemuan kita Ibu Zilpa pada pasca observasi ini, semoga nanti bermanfaat dan nanti untuk kedepannya lebih meningkat lagi ya Bu Zilpa. Terima kasih atas waktu Bu Zilpa, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam